Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa sore hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan. Bukan karena kuat kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin. Dan Kak Lina berharap kalian di rumah semua sehat, bersukacita di dalam Tuhan. Nah, pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan adalah Anak Tuhan Bolehkah Marah? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, pasti setiap kita pernah marah ya. Kak Lina juga pernah marah ya. Setiap kita pernah marah, mau itu yang mulai dari yang bayi ya, dewasa, tua, semua pernah marah ya. Tetapi pada sore hari ini yang menjadi perenungan kita adalah bolehkah marah, dan marah seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan, mari kita baca di dalam Mazmur 4 ayat 4 ya. Puji Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, sebagai manusia ya, setiap orang pasti pernah marah ya. Marah disebabkan banyak hal ya. Antara lain karena tersinggung sama lawan bicara, mungkin kita difitnah ya. Mungkin juga tidak suka lawan bicara kita berbicara terlalu kasar ya. Mungkin kita dikritik, atau mungkin kita dicela ya, atau mungkin bisa juga kita tidak dipercaya sehingga kita marah ya, atau mungkin melihat orang lain memperlakukan kita begitu buruk, kita juga bisa marah. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita bisa jadi kecewa ya, tidak puas ya, tidak puas dan lain sebagainya lah, banyak sekali. Jadi marah ini bisa disebabkan oleh apa saja ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, bolehkah manusia atau umat percaya marah? Ya, tentu saja sebagai orang yang tidak sempurna boleh saja kita marah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus pun pernah marah ya. Marah ketika bait Allah digunakan untuk apa? Untuk tempat yang tidak layak ya, oleh orang-orang yang tidak beribadah ya. Hanya saja di dalam marah, di Alkitab mengajarkan beberapa batasan, yaitu yang pertama adalah jangan berbuat dosa. Jadi kita nggak boleh sampai berbuat dosa ketika kita marah ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu hal ya dengan berbuat dosa, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita berbuat dosa ketika kita marah. Contoh, kita bisa melukai orang lain, kita bisa mengata-ngatai orang lain ya. Nah, yang kedua adalah jangan lama-lama ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kemarahan kita bisa kita sampai lama gitu marah ya. Mungkin bisa jadi 1 minggu, 1 tahun, bahkan berbulan-bulan, bahkan berpuluh tahun kita bisa marah kepada orang yang pernah menyakiti kita. Tetapi ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tidak lama-lama di dalam marah ya. Nah, yang kemudian adalah yang ketiga, marah dalam hati ya. Marah dalam hati jangan direalisasikan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita marah dan kita realisasikan, kita mencaci maki orang, kita memarah-marahinya ya, ini yang akhirnya berdampak buruk ya di dalam kehidupan kita. Nah, ininya juga yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, Tuhan mau ketika kita marah yang mengasihi ya. Nah, yang keempat adalah tetap berdiam diri, seperti yang kita baca tadi dalam firman Tuhan itu di dalam Mazmur 4 ayat 4 dikatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, mengapa saat marah jangan berbuat dosa teman-teman? Nah, saat marah ya umumnya emosi manusia ya tak terkendali. Saat emosi manusia bisa melakukan apa saja ya. Bila kuasa iblis masuk ya, ini yang akan menimbulkan banyak malapetaka ya. Maka tidak sedikit perpecahan ya. Yang tadinya teman akrab menjadi musuhan ya. Dalam keluarga karena marah kita akhirnya bisa berhantam, tidak sapahan ya. Ini bisa terjadi dalam keluarga, bahkan mungkin juga tidak sedikit perpecahan di dalam gereja ya. Kenapa? Karena marah ya. Dalam marah ya, Rasul Paulus mengajarkan kita jangan sampai matahari terbenam. Di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 ya. Di sana dikatakan jangan sampai matahari terbenam ya. Nah, kemudian kita lihat juga agar kita segera berdamai dan meredam kemarahan sehingga iblis tidak memanfaatkannya ya. Contohnya di Alkitab seperti Kain ya. Kita tak tahu Kain ya. Kain itu sampai karena marah ya, dia membunuh Habel ya. Nah, jadi kemudian kita melihat lagi contoh-contoh di dalam Alkitab siapa lagi yang suka marah ya.
akhirnya mendatangkan merugikan diri sendiri ya. Selain Kain adalah Musa ya, kemudian siapa? Absalom. Nah, Absalom dan Saul ya, Absalom dan Saul. Nah, ini merupakan contoh orang yang tidak bisa mengendalikan diri ya, tidak bisa mengendalikan kemarahan, sehingga akhirnya apa? Melakukan kesalahan yang fatal dan berakibat buruk di dalam dirinya sendiri atau terhadap dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan mengatakan marah adalah marah yang dilandaskan oleh kasih ya. Nah, marah boleh ya, marah boleh, tapi cukup dalam hati sehingga tidak direalisasikan. Nah, dengan demikian maka kita bisa meredam dan mengendalikannya. Nah, keluarkan kata pengampunan di dalam diri kita ya. Ya, kemudian apa? Maafkan orang itu yang pernah menyakiti hati kita. Sehingga kita bisa tenang ya. Kita merasa tenang dan jiwa kita merasa tentram. Nah, dan keempat ini adalah dikatakan berdiam diri ya, berdiam diri ya. Dengan berdiam diri dan mengeluarkan kata-kata memaafkan, hal ini memberi kesempatan pada Roh Kudus ya untuk bekerja. Untuk apa? Untuk menutup ruang gerak si jahat ya, menguasai hidup kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kemarahan adalah suatu dosa dan bila diikuti akan berbuah dosa. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari pada sore hari ini amarah diganti dengan buah roh di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa tadi? Yang pertama adalah dikatakan firman Tuhan, jangan berbuat dosa ketika kita marah ya. Dan kedua adalah jangan lama-lama. Nah, kalau teman-teman selama ini suka lama-lama gitu ya, kalau marah, hari ini kita diajar firman Tuhan, kita tidak boleh lama-lama ya. Kita nggak boleh memberi celah kepada si iblis. Yang ketiga adalah marah dalam hati, jangan sampai direalisasikan. Tidak boleh kita sampai maki-maki orang ya. Kemudian yang keempat adalah tetap berdiam diri. Nah, penting sekali buat kita untuk berdiam diri, mencari hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi perenungan buat kita, menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengerti dan memahami marah yang Tuhan inginkan adalah marah yang dilandaskan oleh kasih di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita dan kita boleh menang melalui setiap amarah kita di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.